Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang lab 27.1.5 mengenai ubah data menjadi format universal. Di mana di sini lab ini akan mempersiapkan kami untuk mempelajari lokasi file log dan cara memanipulasi serta melihat file log. Entry log dihasilkan oleh perangkat jaringan, sistem operasi, aplikasi, dan berbagai jenis perangkat yang dapat diprogram. File yang berisi aliran entry log yang diurutkan waktu disebut file log. Yang secara alami, file log mencatat peristiwa yang relevan dengan sumbernya. Sintaks dan format data dalam pesan log seringkali ditentukan oleh pengembang aplikasi. Oleh karena itu, terminologi yang digunakan dalam entry log seringkali berbeda dari satu sumber ke sumber lainnya. Misalnya bergantung pada sumbernya, istilah login, logon, peristiwa autentikasi, dan koneksi pengguna. Semuanya mungkin muncul di entry log untuk menjelaskan autentikasi pengguna yang berhasil ke server. Di sini saya akan menjelaskan bagian 1, yaitu menormalkan stempel waktu dalam file log. Yang dimana ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan berikut. Yang pertama, 1. Apakah stempel waktu Unix epoch dikonversi ke format yang dapat dibaca manusia? Apakah bidang lainnya diubah? Jawabannya ya, script dikonversi dari epoch ke human readable. Script hanya mengubah bidang stempel waktu mempertahankan sisa filenya. Kemudian pertanyaan kedua, bandingkan isi file dan hasil cetakan. Bandingkan isi file dan hasil cetakan. Kenapa ada garisnya? Alasannya adanya baris tambahan adalah karena file memiliki baris kosong di akhir, yang menyebabkan skrip salah menafsirkan sebagai 0 dan mengubahnya menjadi stempel waktu yang dapat dibaca manusia. Dengan menafsirkan baris kosong sebagai 0, skrip mengubah 0 Unix epoch menjadi dapat dibaca manusia. 0 Unix epoch diterjemahkan menjadi 0 detik setelah tengah malam tanggal 1 Januari 1970. Skrip menampilkan Rabu 31 Desember 1969 pada jam 19.00 S. Karena secara otomatis menyesuaikan zona waktu. Karena CyberOps, workstation dikonfigurasi untuk UTC-5. Skrip menampilkan tengah malam 1 Januari 1970 dikurangi 5 jam. Selanjutnya, gunakan nano atau editor teks favorit Anda untuk menghapus baris kosong tambahan di akhir file dan jalankan skrip AWK lagi dengan menggunakan panah atas untuk menemukan di buffer riwayat perintah. Seperti ini. Apakah keluarannya benar sekarang? Jawabannya iya. Karena baris kosong telah dihapus, tidak ada data tambahan yang dibuat dan ditambahkan ke file log oleh script. Selanjutnya, meskipun mencetak hasilnya di layar berguna untuk memecahkan masalah script, analisis mungkin perlu melakukannya. Simpan hasilnya dalam file teks. Arahkan ulang output script di atas ke file bernama application_in_human.log untuk menyimpannya ke file berikut. Lalu pertanyaannya, apa yang dicetak oleh perintah di atas? Apakah ini diharapkan? Jawabannya tidak ada yang tercetak di layar. Ya, seperti yang diharapkan karena output perintah dialihkan ke file teks bernama application_in_human.log. Selanjutnya, bagian 2 akan dijelaskan oleh rekan saya, Hapsi. Baiklah, selanjutnya itu ada di bagian 2-nya, ada menormalkan timestamp di file log Apache. Nah, mirip dengan apa yang dilakukan sebelumnya di file application_x_in. Nah, terus mungkin di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab ya. Yang pertama itu, dalam konteks konversi timestamp, karakter apa yang berfungsi sebagai karakter pembatas yang baik untuk file Apache?
Nah, yaitu jawabannya adalah karakter spasi. Nah, selanjutnya berapa banyak kolom yang terdapat pada file log Apache di atas? Nah, itu ada 7. Selanjutnya, kolom apa yang berisi timestamp Unix epoch? Itu ada kolom 4. Terus, nah, ini ada pertanyaan yang keempat. Bisakah Anda menebak apa yang menyebabkan keluaran yang salah? Apakah skripnya salah? Dan apa perbedaan antara application X underscore ins epoch.log dan Apache in epoch.log? Jawabannya adalah masalahnya adalah tanda kurung siku di file kursus. Script mengharapkan timestamp dalam format Unix epoch yang tidak menyertakan tanda kurung siku. Karena script tidak mengetahui angka apa yang mewakili karakter kurung siku. Script mengasumsikan 0 dan mengembalikan awal waktu Unix dalam UTC-5. Lalu pertanyaan yang kelima itu mungkin sesuaikan skip. Ini skip aja ya. Apa ada pertanyaan lagi? Oh, ini pertanyaan terakhir itu tentang apakah script kali ini dapat mengonversi timestamp dengan benar dan jelaskan hasilnya. Jawabannya ya, outputnya sekarang menampilkan 2 baris untuk setiap entry log, di mana baris pertama menampilkan timestamp dalam format Unix epoch dan baris kedua adalah entry log yang sama dengan stamp waktu yang ditampilkan menggunakan format human readable. Selanjutnya akan di bagian 3 itu mungkin bisa dilanjutkan oleh Arif. Baik, jadi bagian 3 atau persiapan file log yang di mesin virtual keamanan ONIA. Nah, karena normalisasi file log itu penting, alat analisis log seringkali menyertakan fitur normalisasi log. Alat yang tidak menyertakan fitur tersebut seringkali mengandalkan plugin untuk normalisasi dan persiapan log. Nah, tujuan dari plugin ini adalah untuk memungkinkan alat analisis log menormalkan dan menyiapkan file log yang diterima untuk konsumsi alat. Nah, boleh langsung kita ke pertanyaan. Nah, baik. Jadi di sini untuk masing-masing alat yang tercantum atau yang kita gunakan, di sini diperintahkan untuk menjelaskan fungsi, kepentingan, dan penempatannya dalam alur kerja analisis keamanan. Yang pertama itu ada bullet port atau sistem pengelolaan aturan snort. Ini memfasilitasi pembaruan aturan snort. Nah, aturan snort yang ketinggalan zaman membuat seluruh sistem tidak berguna. Yang kedua itu kita ada OSSEC, yaitu sistem yang digunakan untuk menormalkan dan mengusahakan log sistem lokal. Ketika diterapkan di seluruh organisasi, OSSEC ini memungkinkan seorang analisis untuk memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang terjadi dalam sistem. Yang ketiga itu ada Squirt, yaitu alat visual yang mencoba memberikan konteks tambahan pada peristiwa melalui penggunaan metadata, representasi deret waktu, dan rangkaian hasil yang berbobot dan dikelompokkan secara logis. Yang keempat itu ada Elasticsearch, yaitu mesin pencarian dan analisis terdistribusi. Jadi data disimpan secara terpusat untuk menyediakan pencarian cepat dan memungkinkan penyesuaian. Yang kelima itu ada Logstash, untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber dan memasukkan data ke dalam Elasticsearch. Nah, yang terakhir itu ada Kibana, yaitu untuk visualisasi data untuk tumpukan ELK yang beruntuk untuk memberikan wawasan cepat tentang data. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.